Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2. Ayo mengamati. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Jadi kalau kita berteman itu harus bisa saling memaafkan ya, supaya kita mempunyai banyak teman ya, hubungan pertemanan akan menjadi baik dan rukun ya. Ya, kita lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Ya, kalau kita bersalah tentunya harus meminta maaf ya. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang meminta maaf? Tentunya kalau ada teman yang meminta maaf, ya tidak segan-segan kita memaafkan ya. Apa saja manfaat saling memaafkan? Ya, saling memaafkan ini manfaatnya kita mempunyai banyak teman ya. Jadi pertemanan kita hubungannya menjadi baik, rukun ya. Kita menjadi mempunyai banyak teman ya, disukai banyak teman ya. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Diskusikan gambar berikut dengan teman sekelasmu. Ya, coba perhatikan ya gambarnya ya. Yang pertama ini ya, ini bermain sepeda bersama ya. Jadi ini Lani dan Siti sedang bermain sepeda bersama ya. Kemudian yang nomor 2 ini secara tidak sengaja ini Lani menabrak sepeda Siti ya. Terus yang nomor 3 coba perhatikan ini karena ditabrak tadi Siti terjatuh dari sepedanya. Kemudian yang nomor 4 ini Lani menolong Siti ya, menolong Siti berdiri karena jatuh tadi ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Ini Lani membantu Siti untuk berjalan ya karena sakit ya. Nomor 6 ini Lani ini minta maaf sama Siti karena secara tidak sengaja telah menabrak menyebabkan Siti terjatuh tadi. Dan di sini Siti memaafkan. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Ya, nomor 1 tadi Siti dan Lani bersepeda bersama. Ya, jadi ini Siti dan Lani bersepeda nomor 1 ya. Siti dan Lani bersepeda atau bermain sepeda bersama ya, bersama. Terus nomor 2 Lani menabrak Siti, menabrak sepeda Siti ya, sepeda Siti.
secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja ya. Terus nomor 3, Siti terjatuh. Siti terjatuh dari sepedanya ya, dari sepedanya. Terus yang nomor 4, Lani menolong Siti berdiri ya. Nomor 5, Lani membantu Siti berjalan ya. Nomor 6, Lani meminta maaf dan Siti memaafkan. Ya, seperti itu ya. Lani meminta maaf kepada Siti. Ada pada gambar ya. Jadi yang meminta maaf ini ada pada gambar nomor 6 ya. Ya. Mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Ya, karena tidak sengaja menabrak Siti. Karena tidak sengaja menabrak sepeda Siti ya. Jadi ini secara tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Menurutmu bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Ya, tentunya ini sikap yang baik ya. Ini sikap yang baik. Sikap yang baik ya. Jadi itu sikap yang baik yang harus kita tiru. Kalau kita bersalah harus meminta maaf ya. Ya, kita lanjutkan. Mengapa kamu berpendapat demikian? Ya, karena kalau kita bersalah ya harus meminta maaf ya. Jadi kalau bersalah harus meminta maaf. Ya, kalau kita merasa bersalah harus meminta maaf. Karena apabila kita bersalah harus meminta maaf ya. Jadi kalau kita bersalah harus meminta maaf ya, harus meminta maaf. Jika kejadian dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Ya, jadi kalau kejadian itu terjadi pada diri kita tentunya sedih ya. Tapi karena sudah meminta maaf dan hal itu tidak sengaja, maka kita harus memaafkan ya. Tidak sengaja dilakukan dan sudah meminta maaf.
maafkan ya, kita maafkan ya. Kita lanjutkan. Ayo menulis. Pagi tadi Benny bangun kesiangan. Benny terburu-buru berangkat ke sekolah. Benny bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Benny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Benny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Benny menulis surat untuk Edo. Benny ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Benny. Ya, jadi kalian bisa menuliskan ya. Menulis surat untuk Benny ya. Pertama kali harus salam dulu ya. Dan kita bisa salam dulu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Terus tadi pagi ya, kesiangan dan terburu karena bertugas piket. Saya tidak sengaja menabrakmu. Menabrakmu itu. Dan saya belum meminta maaf kepadamu. Maukah kamu memaafkan kesalahan saya?
Jadi ini boleh kalian buat yang lain ya. Jadi ini contohnya saja ya. Jadi buat surat ya. Oke, contoh. Ya, kita lanjutkan. Ayu mengamati. Edo sudah memaafkan Penny. Persahabatan mereka kembali baik. Ini Edo dan Penny berolahraga bersama teman-teman. Mereka berlatih gerakan bertumpu dengan kursi. Berikut langkah-langkah gerakan bertumpu. 1. Sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Berdiri pada kaki kanan. Sapukan kaki kiri dari arah depan, samping hingga belakang. Ulangi gerakan. Pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Ya. Nomor 4, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping hingga belakang. Coba perhatikan ya, itu gambarnya. Ya, coba kalian coba ya di rumah. Ya. Ayo mencoba. Ayo lakukan pemanasan. Selanjutnya lakukan gerakan bertumpu sesuai petunjuk. Jadi sebelum melakukan gerakan-gerakan itu, kalian pemanasan dulu supaya otot-otot kita tidak kaku ya. Jadi tidak cedera nantinya. Kita lanjutkan kegiatan bersama orang tua. Mendiskusikan keharusan meminta maaf bila bersalah dan memaafkan teman yang meminta maaf dalam berinteraksi dengan teman. Nah, jadi itu kita perlu memaafkan ya. Sekarang kita sudah belajar ya. Saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.